Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Irfan Hafizur Rahman dalam program Seruan Khalifah, yaitu sebuah program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Minasil Aziz. Adapun khutbah yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 26 Maret 2021 di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Kita langsung saja Pak ya. Jadi di episode kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada episode sebelumnya berkenaan dengan peringatan Hari Masih Maud yang merupakan khutbah yang beliau sampaikan tanggal 26 Maret 2021. Di episode sebelumnya kita sudah membahas secara detail apa latar belakang kita merayakan Hari Masih Maud, kemudian juga apa makna di balik peringatan Hari Masih Maud tersebut. Nah, dalam khutbah ini juga Huzur melanjutkan berkenaan dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran dari Hadrat Masih Maud SAW. Nah, jadi apa sih tanda-tanda yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud SAW sehingga itu menampakkan kebenaran dari pendakwaan beliau? Baik, jazakumullah Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Minasil Aziz di dalam khutbah tersebut tadi bagaimana Pak Irfan sampaikan di awal bahwa setelah menyampaikan tentang kepada kita sekalian ya latar belakang di adakan peringatan Hari Masih Maud dan juga salah satu tujuannya adalah misalkan untuk mengungkap hikmahnya untuk kita sekalian meningkatkan standar kita sebagai seorang Muslim dan sebagainya. Di sana juga dijelaskan bahwa kebangkitan seseorang yang dijanjikan itu adalah Hadrat Masih Maud atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad SAW sebagaimana nubuatan di dalam ayat surat Al-Jumu'ah tadi. Dan juga yang mana beliau ini datang sebagai Masih Maud ya, Masih Maud dan Imam Mahdi. Nah, ini menarik sekali bahwa tentu saja bahwa Allah Ta'ala setiap kali mengutus seorang utusan atau membangkitkan seorang nabi dimanapun itu selalu membawa tanda-tanda kebenarannya sebagai bukti, sebagai hujah. Nah, tadi demikian juga dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad SAW dalam pendakwaannya sebagai Imam Mahdi, dalam pendakwaannya sebagai Masih Maud SAW, beliau pun membawa menggenapi tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Yang paling terkenal mungkin ya yaitu berkenaan dengan tanda adanya gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi pada 1 bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa tanda ini belum pernah terjadi sejak bumi dan langit ini diciptakan. Tanda ini belum pernah terjadi yang mana bulan dan matahari gerhana pada 1 bulan Ramadan, terjadi gerhana kepada bulan dan matahari pada 1 bulan Ramadan dengan presisi waktu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Daruqutni ya. Nah ini. Jadi memang kalau kita berbicara tentang gerhana ya, gerhana bulan dan matahari itu kan sebenarnya satu kejadian fenomena alam yang biasa. Biasa, betul. Yang biasa terjadi. Nah, apa kelebihan dari tanda tersebut, gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut, sehingga itu bisa dijadikan tanda bagi kebenaran pendakwaan Hadrat Masih Maud SAW? Nah ini tentu saja bahwa kelebihannya yang menyebabkan tanda itu kejadian atau peristiwa itu menjadi tanda kebenaran adalah bahwa pertama kejadian itu telah diberitakan atau dikabar gaibkan jauh sebelumnya gitu. Nah ini jadi Rasulullah SAW sudah sabdakan bahwa inna limahdiyina ayatain itu, bahwa bagi Mahdi kami itu ada 2 tanda. Nah ini 2 tanda yang lam takuna mudzu khalqis samawati wal ardi, yang belum pernah terjadi sejak langit dan bumi ini diciptakan. Satu itu. Bahwa tanda yang seperti ini belum pernah terjadi. Artinya bukan berarti gerhana bulan atau matahari tidak pernah terjadi. Terjadi, tetapi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini di sini disebutkan oleh Huzur misalkan sebagaimana isi hadis tersebut, demikianlah gerhana bulan terjadi pada malam pertama. Dari malam-malam biasa terjadi gerhana bulan.
dan gerhana matahari terjadi pada hari pertengahan dari hari-hari biasa terjadi gerhana matahari. Ini nilai keistimewaannya. Jadi Rasulullah SAW sudah jelaskan pertama bahwa dua gerhana ini akan terjadi pada satu bulan Ramadan. Kemudian waktu terjadi gerhananya pun akan diberitakan juga Rasulullah bahwa dua gerhana ini harus terjadi waktunya seperti ini gitu. Nah mungkin kalau orang sampaikan setelah kejadian, nah itu bukan hal yang aneh lagi. Tetapi hadis ini misalkan sudah ada selama 1300 tahun dan orang mempercayainya sebagai tanda nanti bahwa ketika Imam Mahdi itu datang, salah satu tandanya adalah terjadi gerhana bulan dan matahari sesuai dengan waktunya itu sesuai dengan yang digambarkan Rasulullah SAW. Nah ini orang banyak saudara-saudara kita ya kaum muslimin di sini banyak salah paham ya bahwa dikatakan di sini dalam hadis ini yankashiful qamar li awwali lailati min Ramadan. Bulan itu akan terjadi gerhana bulan itu di awal bulan Ramadan. Ini orang salah paham di sini. Padahal hari-hari gerhana malam-malam gerhana bulan itu adalah 13, 14, 15. Tiap bulan Qamariyah tentunya ya 13, 14, 15. Kalau di awal bulan itu namanya kan hilal gitu kan. Kadang-kadang hilal itu nampak pun tidak gitu. Jadi bagaimana mau terjadi gerhana gitu. Nah, jadi li awali ini adalah pada malam pertama, pada malam-malam terbiasa terjadi. Yang biasa terjadi gerhana bulan. Jadi bukan benar-benar saklek di malam pertama bulan Ramadan ya. Bukan di malam pertama bulan Ramadan karena itu menyalahi hukum alam yang telah Allah Ta'ala tetapkan juga gitu. Jadi terjadi di malam-malam yang memang biasanya terjadi gerhana. Betul. Nah, dan yang kedua adalah kemudian matahari. Matahari itu apa? Wa in kashifu syamsu fi nisfi minhu. Kemudian matahari akan gerhana pada pertengahannya di bulan Ramadan. Nah ini pertengahannya maksudnya bagaimana? Kapan terjadi gerhana matahari itu? Nah, 28, 29, 30. Nah jadi dia akan terjadi pada tanggal 29-nya. Di tengah-tengah hari-hari biasa terjadi gerhana matahari. Kalau misalkan tanggal 14, tanggal 15 itu bukan itu menyalahi kodrat. Ada satu hal lagi yang menarik. Mungkin ya di sini memang tidak disebutkan ya, tapi di beberapa khutbah sebelumnya sudah disebutkan. Dalam sejarah jemaat lah itu pun ramai sekali bahwa ketika Hadrat Masih Maud SAW itu mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi, jadi para ulama itu banyak yang menuntut kalau memang engkau ini Mirza Sahib kata, kalau memang engkau ini adalah Imam Mahdi yang benar, mana katanya tanda gerhananya? Jadi yang pertama kali menyampaikan itu bukan kita, bukan dari jemaat, tapi dari orang-orang ulama-ulama di luar. Mana katanya gerhananya? Jadi mereka yang menuntut tanda gerhana itu ya? Artinya bahwa mereka sangat meyakini tanda itu. Betul. Nah, baru 1894 ketika terjadi gerhana itu, terjadilah gerhana. Nah, saat itu kan Hadrat Masih Maud sudah mendakwakan ini sebagai Imam Mahdi. Jadi ketika timbul gerhana itu, orang-orang apa? Para ulama tadi, ya mereka yang memprovokasi kan, yang meminta tanda. Ketika Allah Ta'ala memperlihatkan tanda itu, yang ada bukannya menerima gitu. Yang ada ternyata apa? Jadi masih ulama-ulama itu juga yang mengatakan bahwa sangat kebetulan sekali kan ya ketika tanda ini muncul ada seorang pendusta yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Ini. Jadi di satu sisi mereka menuntut tanda itu, betul. Tapi ketika tanda itu memang terjadi, ya mereka justru menolaknya menolaknya dengan berbagai macam alasan. Artinya apa? Bahwa orang yang memang tidak tertarik kepada kebenaran, meskipun kebenaran itu telah nyata di depan mata dia, ya tetap saja dia tidak akan mau menerimanya. Nah ini, ya, Abu Jahal kurang banyak apa gitu, mukjizat tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW yang terlihat di hadapan Abu Jahal. Abu Jahal kan tetap saja tidak mau beriman. Ya itu semua makar dia digagalkan Allah Ta'ala, tetap saya tidak mau beriman pada Rasulullah SAW. Nah ini jadi salah satu tanda kebenaran yang disampaikan, dan yang menyampaikan ini bukan Hadrat Masih Maud SAW, tapi Rasulullah SAW sendiri bahwa tanda Imam Mahdi itu ini loh gitu. Dua gerhana ini terjadi pada bulan Ramadan dengan akurasi waktunya pun sudah diberitakan sebelumnya. Dan terjadi seperti yang diberitakan itu. Terjadi. Nah orang ya boleh silahkan saja mau mengatakan hadis ini palsu, banyak juga yang mengatakan doif dan sebagainya. Tapi kalau kesaksian alam peristiwa memberikan kesaksiannya, apa bukti yang lebih sahih daripada itu? Masalah orang tidak menerima atau itu ya urusan dia dengan Tuhan kan. Tetapi kalau Allah Ta'ala sendiri membuktikan kebenaran hadis itu, lalu di mana lagi itu kata lemah atau palsu itu? Sudah tidak berarti lagi di sana. Karena tidak mungkin
hanya kebetulan semata gitu, itu tidak mungkin. Nah ini. Jadi itu salah satu yang apa namanya, salah satu tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Justru ketika tanda itu menjadi nyata, ketika tanda itu tergenapi, itu bukan hanya menjadi tanda kebenaran daripada Hadrat Masih Maud SAW. Lebih daripada itu adalah tanda kebenaran kenabian daripada Rasulullah SAW. Karena beliau sendiri yang menubuatkan tanda itu. Ya, dan karena tanda itu terjadi. beliau yang menubuatkan, beliau yang mengkabar gaibkan bahwa ketika Imam Mahdi itu datang, tandanya ini. Nah, jadi kalau tanda ini tidak terjadi, tanda tanya itu adalah untuk Rasulullah. Tetapi justru dengan terjadinya tanda ini, nah itu berarti menunjukkan Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang benar. Itu jadi saling terkait ya, saling terkait antara pendawaan tanda untuk pendawaan Hadrat Masih Maud SAW dengan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Iya, betul. Lalu tanda apa lagi Pak yang beliau huzur sampaikan dalam khutbah tersebut? Di sini Huzur juga menyampaikan bahwa selain daripada apa namanya tadi tanda dua gerhana, ada bintang Zusinin, kemunculan bintang Zusinin yang telah disebutkan terjadi pada zaman Mahdi dan Masih Maud, dan juga ribuan orang telah menyaksikannya. Ini mungkin kalau di kita itu biasa sebut bintang timur ya, bintang timur itu, atau dalam catatan sejarah pada tahun 1882 yang disebut dengan Big Comet itu di apa namanya, dicatat ya dalam sejarah dan diberitakan secara besar-besaran di Eropa, di mana-mana. Mungkin kalau kita googling ya, tahun 1882 Big Comet itu ada catatannya di apa namanya, di internet pun ada catatannya. Nah, ini salah satu tanda, dan yang menarik adalah apa? Jadi misalkan ketika kelahiran Al-Masih pertama ya, yang diutus Allah Ta'ala kepada Bani Israel, itu pun ditandai dengan kemunculan bintang ini ketika lahir itu. Apa namanya, melintas, bintang ini melintas gitu, dan ulama-ulama Yahudi pada saat itu pun mengetahui kemunculan bintang timur itu adalah tanda kelahiran Mesias itu. Kemudian demikian juga dengan Al-Masih Muhammadi ini, Al-Masih yang kedua kali di akhir zaman ini, yang merupakan seorang pengikut sejati Rasulullah SAW, pun ditandai kelahirannya itu dengan Zusinin ini. Nah ini jadi sangat menarik sekali, dan itu orang-orang sudah melihatnya gitu. Orang-orang, kalau misalkan tanda dulu yang muncul baru ada orang ngaku-ngaku, nah itu baru apa? Ini masalahnya ada orang ngaku dulu baru dibenarkan dengan tanda itu. Gitu. Ya, orang tidak bisa membuat helah kecuali ya orang-orang yang berfitat buruk ya itu. Kalau tanda sudah muncul baru kita kemudian mengaku-ngaku, ya setiap orang juga bisa. Bisa gitu ya. Begitu. Nah ini kan dari dua kejadian tadi, baik itu dari tanda-tanda apa namanya gerhana misalkan ataupun Zusinin ini pun justru bukan kita yang menyampaikan bahwa ini loh tanda, tetapi justru orang-orang membenarkan, oh iya benar, apa namanya, Al-Masih atau Imam Mahdi turun ini, ternyata tanda ini pun sudah memberikan kesaksiannya. Makanya dalam berbagai literatur jemaat ini sering dikatakan sebagai kesaksian langit misalkan. Langit memberi tanda-tandanya, memberikan kesaksiannya ini. Dan salah satu tanda untuk membuktikan kebenaran seorang Rasul yang datang dari Allah Ta'ala, salah satunya apa? Adanya dukungan langit. Adanya dukungan langit kepadanya gitu. Ya orang mungkin mengaku-ngaku, ya bisa saja mengaku-ngaku. Tapi apakah Tuhan mengakui atau tidak kan? Artinya adanya dukungan langit itu, adanya pertolongan Allah Ta'ala itu artinya pengakuan Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Nah ini, salah satunya adalah apa? Yaitu dengan tergenapinya misalkan nubuatan-nubuatan yang Allah Ta'ala sampaikan melalui lidah Nabi tersebut. Ya seperti tadi, penggenapan kebenaran Hadrat Rasulullah SAW, salah satunya, pembuktiannya ada salah satunya, ya dengan terbuktinya nubuatan yang disampaikan oleh beliau. Dan demikian juga dengan bukan hanya Rasulullah SAW saja, misalkan dalam Taurat misalkan Nabi Musa yang apa namanya, mengabarkan tentang kebangkitan Rasul dari saudara yang lain, yaitu dari Bani Ismail. Ketika itu terjadi, itu pun menjadi bukti kebenaran Hadrat Musa alaihissalam. Iya, betul. Nah itu terjadi dengan Rasul, itu pun menjadi tanda bukti kebenaran Hadrat Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Hadrat Masih Maud SAW. Jadi memang sebenarnya pengenapan dari tanda-tanda tersebut merupakan bentuk kebenaran juga dari pendakwaan dari Rasulullah SAW ya. Betul. Karena kalau itu tidak tergenapi, nauzubillah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah dusta, nauzubillah bisa, ya. Ya bisa begitu konsekuensinya. Iya, betul. Nah, jadi sangat luar biasa sekali bahwa ya orang-orang silahkan saja, orang-orang mau menolak ya silahkan saja, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Tetapi bagi kita ini ada kesaksian Tuhan gitu. Allah Ta'ala memberikan kesaksian ini, ya tinggal bagaimana hati kita mau menerimanya atau tidak gitu kan, tinggal itu saja.
Jadi tanda sudah ada terang benderang di hadapan kita, tinggal bagaimana kita mau membuka hati kita untuk menerima tanda tersebut gitu ya. Betul, makanya di tempat lain disebutkan oleh Hadrat Masih Maud SAW bahwa Allah Ta'ala itu akan mengumpulkan jiwa-jiwa yang suci, yang memiliki fitrat yang baik, yang artinya memang fitratnya itu layak untuk mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala dalam jamaah ini. Ya bagi kita sih kalau orang tetap menolak juga dan menentang atau malah mengingkari, menentang dan sebagainya, ya anggap saja berarti bukan golongan orang-orang yang memiliki fitrat yang baik gitu. Nah, itu kan rahasia Allah Ta'ala ya, kita tidak tahu ya itu. Nah, lalu apalagi Pak? Ada lagi tanda-tanda yang beliau sampaikan, yang Huzur sampaikan? Di sini Huzur juga menyitir tentang ada yang namanya api dari Jawa di sini. Api dari Jawa, maksudnya gimana Pak? Nah, ini api dari Jawa ini yaitu maksudnya adalah tentang meletusnya Gunung Krakatau ini. Jadi pernah saya tanyakan juga ke seorang alim di Rabah di sana, karena ini menjadi salah satu materi ya dalam tafsir Hadrat Masih Maud SAW itu, dalam tafsir dari ayat surat Al-Jumu'ah tadi. Saya bilang ini yang dimaksud yang dimaksud dengan Jawa Ki-Ag itu apa gitu. Bahwa salah satu tandanya itu, tanda kemunculan Imam Mahdi itu adalah adanya Jawa Ki-Ag. Apa saya bilang Jawa Ki-Ag ini? Api dari Jawa itu apa? Nah, jadi beliau katakan bahwa itu adalah peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 ya. Dan kita tahu bahwa ini pun salah satu peristiwa yang mengubah sejarah dunia ya. Ini. Kemudian di sini selain itu juga Huzur sampaikan di sini tersebarnya wabah taun. Nah ini banyak sekali ya tentang nubuatan ini, bahwa di nanti kebangkitan ketika Al-Masih ini kembali datang itu, yaitu akan banyak tersebar penyakit-penyakit yang mematikan seperti ini ya. Salah satunya wabah tahun ini. Dan sehingga kita baca ya di dalam Bahtera Nuh misalkan bahwa wabah tahun ini betul-betul salah satu tanda yang akan membuktikan kebenaran pendakwaan dari Hadrat Masih Maud SAW. Nah, ini bukan salah satu dukungan langit itu akan tergenapi, salah satunya dengan selamatnya murid-murid beliau melalui wabah tahun. Nah, tapi kan faktanya ada juga yang kena gitu. Iya, betul. Kalau begitu berarti tidak benar. Nah, tidak begitu. Tapi orang-orang yang benar-benar tulus ya, yang benar-benar punya keitaatan yang sejati kepada beliau, punya ketakwaan yang sejati, yaitu mereka pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak juga kalau kita bicara tentang wabah tahun itu kita selalu teringat kepada ilham yang beliau terima. Ini uhafizu kullaman fiddar. Ya. Itu kan selalu ada keterkaitan. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa maksud dari ilham tersebut. Apakah dar itu apakah rumah dalam bentuk fisiknya ataukah memang dalam bentuk yang lain? Ya, kita langsung saja ya karena ini dar di sini lebih kepada jamaah beliau, orang-orang yang mengikuti beliau dalam keimanan, orang-orang yang menerima pendakwaan beliau ini. Jadi kalau karena dalam urusan kerohanian itu tidak ada urusannya dengan silsilah turunan itu turunan secara nasab ya, tetapi lebih kepada keimanan. Orang yang disebut ahli atau keluarga itu adalah keluarga yang dalam kamus agama ya, yang dimaksud dengan ahli itu adalah orang yang mengikuti dalam keimanan gitu, bukan karena turunan secara garis darah gitu. Nah ini dia yang dimaksud ini uhafizu kullaman fiddar itu ya, orang yang betul-betul berada dalam jamaah beliau itu. Dan jamaah beliau ya tidak hanya orang yang berada di rumah beliau saja. Ya kita tahu kan orang-orang yang berada di rumah beliau, orang-orang yang beriman kepada beliau. Jadi dalam satu ini bisa juga dikatakan dar itu adalah rumah beliau, tetapi yang dimaksud di sini adalah dari sisi keimanan. Orang-orang yang mengimani beliau, orang-orang yang mengikuti beliau secara total ya, secara ikhlas, secara tulus dan penuh kesetiaan, ya itulah mereka yang masuk ke dalam kategori ini. Kemudian kalau kita kembali lagi ke apa yang Huzur sampaikan di sini, bahwa di sini Huzur mengutip tadi yang ayat yang dari surat Al-Jumu'ah ya, wa akharina minhum. Betul. Apakah itu memang termasuk juga tanda dari kebenaran Hadrat Masih Maud SAW, wa akharina minhum lama yalhaqu bihim itu? Ya bisa dibilang begitu ya, karena ini juga merupakan penggenapan wa akharina minhum lama yalhaqu bihim ini kan ayat yang
yang berisi tentang nubuatan akan kebangkitan Rasulullah SAW kembali di akhir zaman. Nah ini. Kemudian orang yang beriman kepada yang menggenapi kebangkitan Rasulullah SAW ini, mereka akan memiliki karakteristik seperti golongan pertama gitu. Artinya bahwa di sini dijelaskan bahwa kan sebelumnya wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Manusia itu pertama-tama akan berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ketika Rasulullah sebelum dibangkitkan itu, bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliyah saat itu, bahkan dalam riwayat kita baca juga bahwa kadang-kadang anak perempuan pun gitu ya, begitu lahir dikubur hidup-hidupnya seperti ini. Nah ini, jadi itu akan terjadi 2 kali seperti itu. Pertama dulu, kemudian di akhir zaman pun akan terjadi lagi bahwa manusia itu akan tenggelam dalam kegelapan. Kemudian akan dibangkitkan lagi satu jamaah yang karakteristiknya itu sama persis seperti para sahabat tadi. Mungkin di sini saya baca sedikit ya. Nah ini tadi golongan yang pertama golongan yang kedua adalah kelompok masih maud yang menurut ayat di atas adalah seperti para sahabat. Nah karena kelompok ini pun seperti halnya para sahabat, mereka akan menyaksikan mujizat-mujizat seperti yang tadi telah kita bahas ya. Mujizat Rasulullah SAW, dan setelah masa kegelapan dan kesesatan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini. Kemudian di dalam ayat wa akhrina minhum, yang mana kelompok ini dengan kata minhum ini diberikan bagian nikmat bersama dengan para sahabat. Mungkin banyak, ini panjang sekali sih pembahasan tentang ini ya. Tapi satu hal yang jelas bahwa 2 golongan orang yang mengimani Rasulullah SAW itu dan mendapatkan keberkatan-keberkatan, diantaranya menyaksikan tanda-tanda, mendapatkan kabar-kabar suka, ilham, wahyu dan sebagainya dari Allah Ta'ala, dan juga mengalami masa-masa seperti para sahabat dulu. Itu ada golongan awalin dan ada golongan akhirin. Golongan awalin yaitu yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, sementara golongan akhirin adalah yang bertemu dengan orang yang dibangkitkan untuk memenuhi nubuatan kebangkitan Rasulullah SAW. Jadi apa yang dialami oleh kaum awalin itu akan dialami juga oleh kaum akhirin ya? Akan dialami kembali oleh kaum akhirin. Bahkan masih di dalam khutbah ini juga Huzur menyampaikan selama 1300 tahun perjalanan sejarah Islam, coba jamaah mana katanya yang betul-betul mengalami seperti itu gitu. Yang tiga tadi, menyaksikan mujizat, kemudian mendapatkan ilham dan wahyu, juga betul-betul dari sisi pengorbanan, dari sisi ketulusan, kesetiaan itu betul-betul memenuhi kriteria seperti para sahabat dulu gitu. Coba siapa golongan yang mana katanya? Selain daripada jamaah yang telah ditegakkan oleh Allah Ta'ala di akhir zaman ini untuk menangkan Islam kembali. Nah, ini. History repeats itself ya gitu. Ya, betul. Ya, jadi sejarah itu akan senantiasa berulang kembali gitu ya. Betul. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas penjelasan yang sangat luar biasa. Namun waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali Pak Rahmat pembahasan ini. Mudah-mudahan. Baik. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah Huzur yang beliau sampaikan pada tanggal 26 Maret 2021. Semoga apa yang tadi kami bahas dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.